Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia Bajanem. Kali ini kita berjumpa lagi, sudah lama ya, sudah sekitar 4 bulanan saya tidak membuat video konten, dikarenakan ada kesibukan yang lain ya di kerjaan saya. Oke, jadi kali ini kita akan memperjelas video yang sudah saya buat ya. Dulu saya bikin video tentang cara bobol wifi. Nah, dulu kan cuma hanya materi ya, disimulasikan di tempat. Nah, sekarang kita aplikasikan di lapangan. Bagaimana cara bobol wifi voucheran tersebut ya. Sebenarnya bukan membobol passwordnya sih sebenarnya. Jadi lebih jelasnya, karena kan biasanya nih settingan dari pemilik server itu, satu voucher itu hanya untuk satu perangkat ya. Satu voucher hanya untuk satu perangkat. Jadi di sini kita dipecah, kita akan pecah menggunakan router lagi. Jadi satu voucher bisa digunakan oleh banyak perangkat ya, bisa lebih dari satu lah. Mau 2, 3, 4 boleh. Yang penting limit yang diberikan dari pemilik server itu mencukupi ya. Nah, jadi sebenarnya pemilik server itu tidak dirugikan, hanya dirugikan mungkin yang tidak dirugikan secara bandwidth ya. Karena kalau bandwidth itu tetap sesuai yang di limit di voucher itu. Misalkan kalau di voucher itu di limit 1 Mbps, walaupun dipacah oleh 4 perangkat, tetap 1 Mbps dari servernya. Mungkin yang dirugikannya yang biasanya beli voucher 3 gitu kan, ini cuma 1 gitu. Seperti itu aja. Oke sahabat Bajanem, kita lanjut saja. Di sini saya sedang berada di atas rumah ya. Di atas rumah. Nah, itu ada repeater atau receiver wifi punya saudara saya. Jadi di sini saya akan menembak pemancar wifi voucherannya menggunakan alat ya, untuk memecah satu voucher bisa dipakai menjadi oleh 3 perangkat seperti itu. Oke, kita lihat ke depan caranya nih. Saya zoom dulu ya. Nih, ini pemancarnya. Kelihatannya saya kasih tanda panah dulu nih. Oke. Nah, kita zoom, coba di zoom ya. Nah, ini pemancarnya. Sebenarnya ini ngebelakangin ke sini ya, tapi nggak apa-apa. Akan kita coba tembak ya. Nah, seperti itu ya pemancarnya. Jadi kita akan nembak sinyal yang dipancarkan oleh akses point voucheran tersebut. Oke, maaf ya, di sini belum diberesin nih, masih acak-acakan. Belum sempet soalnya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke praktek di lapangan ya. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 alat. Kalau dalam tutorial yang sebelumnya kan kita hanya menggunakan 1 alat ya. Sebenarnya bisa saja, tapi ini antisipasi bila mana misalkan di lapangan itu wifi dari pemancar wifi voucheran itu tidak nyampe ke rumah, cuma nyampe di luar seperti ini ya. Kalau di sini bagus, ke rumah jelek gitu, seperti itu. Jadi alternatifnya kita menggunakan 2 access point, 2 router. Nah, router yang akan kita gunakan untuk sebagai penangkap sinyalnya, penembak wifi voucherannya, saya menggunakan TP-Link WR840N ya, untuk merepeater atau menembaknya. Nah, karena saya akan menggunakan 2 access point atau 2 router, jadi yang satu difungsikan untuk menangkap sinyal di luar ya, menangkap sinyal dari wifi voucheran. Yang kedua saya gunakan sebagai access point di dalam rumah untuk memancarkan gitu, seperti itu ya. Karena sinyal wifi vouchernya hanya sampai di luar rumah, jadi nggak nembus ke dalam. Alternatifnya seperti itu. Nah, terkecuali misalkan
dari pemancar WiFi voucherannya sinyalnya masuk ke rumah kita ya. Jadi hanya cukup menggunakan satu alat saja. Nah, karena di sini saya akan gunakan di luar ya si TP-Link WR840N ini. Jadi saya sudah modif ini. Kita balikan dulu kameranya ke depan ya. Nah, seperti ini saya sudah modif ya. Sudah dimodif menggunakan box. Ini dalamnya. Nah, jadi ini nanti bisa dipasang di luar, jadi aman dari hujan ataupun panas ya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang disetting nanti untuk merepeater atau menangkap sinyal. Selanjutnya tarik kabel pialan ke dalam rumah, lalu di rumah dipasang lagi satu alat sebagai akses pointnya ya, langsung ke akses point seperti itu. Paham ya? Jadi walaupun misalkan pakai ini aja satu sebenarnya bisa ya, bisa. Nah, tapi kalau ini karena sinyal dari WiFi voucherannya nggak nyampe rumah, cuma nyampe di luar, jadi ini ditaruh di luar buat menangkapnya. Nah, sama aja ke dalam jadi jelek ke dalam rumah. Jadi alternatifnya saya pasang lagi voucheran di dalam rumah, akses point di dalam rumah seperti itu ya. Ini di lapangan seperti ini. Lumayan panas juga. Ini nanti dinaikkan di atas di sini nih, biar bagus sinyalnya. Nanti dinaikkan di sini karena menembak yang sebelah sana ya, nembaknya sebelah sana. Jadi kita taruhnya di sini di atas ya, lalu ditarik kabel ke bawah ke dalam rumah, lalu pakai pemancar lagi di rumah ya. Walaupun banyak ada yang bilang sekarang mah bang bagus alatnya canggih-canggih, pakai HP juga bisa. Iya betul, tapi kan menurut saya walaupun bisa HP, misalkan beli HP cuman untuk memecah voucheran aja kan enggak ya. Karena HP itu walaupun bisa, tapi biasanya perangkatnya cepat panas ya, enggak seperti alat yang khusus buat peruntukannya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah penjelasan seputar bobol WiFi ya, bukan berarti kita bikin voucher bisa bikin voucher seenaknya, enggak. Jadi hanya memecah satu voucher, hanya tadinya untuk satu perangkat bisa digunakan untuk lebih dari satu perangkat seperti itu. Oke, untuk cara settingnya sudah saya jelaskan di videonya, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sudah paham ya seperti ini wrappingnya. Jadi ini nanti ditaruh di luar seperti itu untuk menangkap sinyalnya biar lebih bagus. Oke, nah untuk akses point di dalamnya bebas, kalian mau pakai merek apa aja, yang penting di setting mode akses point. Nah sahabat, ini yang terpenting ya. Jadi IP TP-Link ini, TP-Link 840N ini harus satu segmen sama akses point yang di dalam ya. Ini kan IP defaultnya 192.168.0.1. Nah jadi untuk akses point di dalam kita pakai IP statik di satu segmenkan sama ini. Jadi 192.168.0.2 yang di dalam ya. Oke, nah untuk tipenya atau mereknya bebas ya. Oke, ini hanya sekedar review dulu ya, belum dipasang di atas. Nah ini untuk repeater atau receiver atau untuk penembak ya. Nah saya sekarang kita masuk ke dalam. Jadi ini ada kabel ya ke dalam nih. Nih masuk ke dalam kabel. Nah ini kabel dari atas masuk ke sini. Ini sebagai akses pointnya. Saya menggunakan akses point TP-Link juga ya, karena adanya ini TP-Link TL-MR3420. Ini yang biasa digunakan untuk sinyal 4G ya. Ini buat modemnya ada tuh di samping. Jadi ini juga bisa digunakan untuk sebagai akses point ya. Tergantung kita settingnya di dalamnya, mau untuk modem atau mau digunakan
diparalelkan sama modem atau mau langsung dari ISP seperti ini ya. Jadi ini untuk pemancar atau akses pointnya, IP-nya satu segmen sama yang tadi yang di atas. Ini 192.168.0.1 mode IP statik. Untuk cara settingnya nanti saya akan buatkan sendiri ya. Ini hanya untuk review saja. Nah, jadi sinyal ditangkap dari atas dari alat TP-Link WR840N, ditarik kabel ke bawah ke dalam ya, langsung dipancarkan lagi oleh akses point ini seperti itu. Oke teman-teman, sahabat Mbah Janem, review singkat dari saya cukupan dulu sekian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalaupun misalkan kurang mengerti, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jelaskan kembali di sana, akan saya jawab ya. Oke, dari saya cukupan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.